Di sebuah desa terpencil di Jawa Timur, waktu seolah berjalan lebih lambat, begitu lambat hingga setiap detik terasa seperti beban berat yang menekan dada. Matahari tenggelam perlahan, bukan membawa kedamaian, melainkan meninggalkan langit berwarna jingga suram yang perlahan berubah menjadi kegelapan pekat, seolah alam sendiri tak ingin bersentuhan dengan tempat itu. Desa ini memiliki satu rahasia yang tak pernah dibicarakan secara terang-terangan. Rahasia itu tersimpan di ujung kampung, di sebuah sumur tua yang sudah berdiri sejak nenek moyang. Tak ada satupun warga yang berani melintas di dekatnya saat malam tiba. Mereka tahu, ada sesuatu di sana yang lebih menakutkan daripada kematian itu sendiri. Raka, pemuda asing yang baru saja pindah, menempati rumah peninggalan kakeknya yang sudah bertahun-tahun kosong. Dindingnya penuh debu, udaranya berbau lembab dan usang, seolah menyimpan kenangan-kenangan yang tak pernah ia kenal, namun terus memanggil namanya. Ia pikir ia hanya akan menemukan ketenangan di sini. Ia salah. Sejak malam pertama, segalanya berubah. Di tengah keheningan yang mencekam, ia mulai mendengarnya. Suara itu lirih, samar, seperti seseorang yang menangis dari kejauhan sangat jauh, namun sekaligus terasa begitu dekat di telinga. Raka mencoba menutup telinga, mencoba meyakinkan diri itu hanya angin. Namun, saat malam semakin larut, suara itu semakin jelas, semakin nyata. Dan ia sadar, tangisan itu bukan berasal dari dalam rumah. Suaranya datang dari arah sumur tua. Rasa penasaran mulai menggerogoti pikirannya, lebih tajam daripada rasa takut. Keesokan harinya, ia memberanikan diri mendekat. Sumur itu tampak rapuh. Dindingnya dipenuhi lumut hijau hitam yang basah dan licin. Udara di sekitarnya terasa berat, seolah tempat itu bernapas sendiri. Saat ia menunduk, mencoba menembus pandangan ke dalamnya, hanya kegelapan tanpa dasar yang menyambut. Namun, di kedalaman hitam itu, ia merasakannya. Ada sepasang mata yang sedang melihat balik ke arahnya. Seorang warga tua yang melihatnya segera menariknya pergi, tangannya gemetar hebat. "Jangan pernah mendekat saat malam, nak. Itu bukan sumur biasa. Itu rumahnya," bisiknya dengan suara parau. Raka hanya tersenyum meremehkan. Baginya, itu hanyalah cerita dongeng tua untuk menakut-nakuti anak-anak. Sebuah kesalahan fatal yang kelak akan menjadi penyesalan terbesarnya, penyesalan yang tak sempat ia ucapkan. Malam berikutnya, tangisan itu berubah. Bukan lagi suara yang datang dari kejauhan. Kini, suaranya tepat di luar jendela kamarnya. "Tolong." Panggilan itu lemah, namun menusuk tulang. Suara seorang wanita. Keluar, menuju sumur. Pikiran Raka terasa kabut, tubuhnya bergerak seolah dikendalikan oleh kekuatan asing. Ia melangkah keluar, menuju tempat yang dilarang. Dan di sanalah, di bawah cahaya bulan yang samar, ia melihatnya. Seorang wanita. Rambutnya panjang, basah, dan menjuntai menutupi seluruh wajahnya. Air menetes perlahan dari ujung rambut dan pakaiannya, meskipun langit tidak sedang hujan. Perlahan, dengan gerakan yang kaku dan tidak wajar, sosok itu naik dari dalam sumur, seolah gravitasi tak berkuasa atas dirinya. Saat ia berhenti tepat di hadapan Raka, wanita itu perlahan mengangkat wajahnya. Raka membeku. Darahnya terasa berhenti mengalir. Matanya kosong, hitam pekat, tanpa bola mata, tanpa putih mata, hanya dua lubang kegelapan yang seolah bisa menelan jiwa. Mulutnya terbuka lebar. Lebih lebar dari kemampuan mulut manusia, seolah ingin menelan seluruh dunia. "Kenapa kamu lihat aku?" Suara itu keluar, bukan suara manusia.
Itu suara yang bercampur dengan gemericik air dan desisan angin kubur, seolah ribuan suara berbicara bersamaan dari satu tenggorokan. Sejak malam itu, teror yang sesungguhnya dimulai. Pintu rumah terbuka dan tertutup sendiri di tengah malam. Bayangan hitam bergerak cepat di sudut ruangan, padahal tidak ada sumber cahaya yang membuatnya. Dan suara tangisan itu, kini ia tidak lagi di luar. Ia ada di dalam rumah, berada tepat di samping telinganya saat ia mencoba memejamkan mata. Raka akhirnya sadar. Ia tidak hanya melihat sesuatu. Ia telah membawa sesuatu pulang bersamanya. Sesuatu yang kini menganggap rumah ini sebagai miliknya. Malam terakhir datang. Raka mendengar suara itu lagi. Namun kali ini, suaranya tidak datang dari pintu, bukan dari jendela. Suaranya datang dari belakangnya, sangat dekat. Udara di ruangan itu tiba-tiba menjadi sangat dingin, menusuk hingga ke sumsum tulang. Ia merasakan kelembapan seperti air yang menempel di punggungnya. Sebuah bayangan panjang terbentang di lantai, meskipun ia sendirian di sana. Sosok itu berdiri tepat di belakangnya. Raka ingin berteriak. Ia ingin memohon ampun. Namun sebelum suaranya sempat keluar, sepasang tangan dingin dan basah mencengkeram pergelangan tangannya dengan kekuatan yang tak manusiawi. Tubuhnya ditarik. Ditarik keras menuju kegelapan yang sama, menuju tempat di mana tidak ada cahaya, tidak ada harapan, dan tidak ada jalan kembali. Kini, sumur tua itu masih berdiri di ujung kampung. Tampak sunyi, tampak tak berbahaya. Namun, jika kau pernah berkunjung ke desa itu, jika kau lewat di sana saat malam tiba, dan jika kau mendengar suara tangisan samar memanggil namamu, jangan berhenti. Jangan menoleh. Dan yang paling penting, jangan pernah melihat ke dalam. Karena mungkin, selama ini ia tidak hanya menunggu di sana. Ia sedang menunggumu,